wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Babak, beranggotaan 2 dan ketua saya berada di samping saya. Nama saya sebagai Bapak Koso, NPM 223040 Dan saya Barabli Muhammad dengan NPM 223040 dan satunya lagi rekan saya tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan karena dia sakit, sedang di rumah sakit, jadi tidak bisa hadir untuk saat ini mengikuti presentasi terakhir pengumpulan tugas ini. Nah, di sini kami memiliki plan bisnis yang merupakan e-cycle. Nah, e-cycle ini merupakan platform bank atau yang biasa kita temui itu bank sampah. Nah, bank sampah yang berbasis aplikasi dan IoT. Nah, ini anggotanya ada 3 yang saya tadi sebutkan sebelumnya. Kemudian berada di latar belakang pembuatan bisnis plan ini, sampah elektronik atau e-waste merupakan salah satu jenis limbah dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nah, itu terutamanya di Indonesia dengan meningkatnya pengguna perangkat seperti smartphone, laptop, dan alat teknologi lainnya. Nah, ini yang pada dasarnya perangkat-perangkat ini banyak berada di rumah tangga, di pemerintahan, dan sekolah atau kampus. Namun, kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan e-waste masih rendah dari infrastruktur pengumpulan serta daur ulang e-waste tersebut. Jadi hadirnya e-cycle ini menjadikan solusi untuk mengurangi sampah elektronik. Kemudian ada tujuan dari bisnis ini. Nah, tujuannya itu untuk menjadi pengelolaan sampah elektronik di Indonesia, terutama dikhususkan untuk pemerintah, UKM juga bisa, dan sekolah, kampus, serta rumah tangga dengan skala yang besar. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat atau para pelajar, maka pengelolaan e-waste ini akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. e-cycle menawarkan platform digital yang terintegrasi dengan layanan pengelolaan e-waste fisik berbasis IoT yang meliputi aplikasi mobile, di mana pengguna dapat menemukan lokasi pengumpulan terdekat, memesan layanan, dan mengumpulkan poin reward untuk ditukar dengan hadiah. Tempat pengumpulan pintar berbasis IoT yang dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi apakah kapasitas tempat sampah penuh dan jenis barang apa yang ada di tempat sampah, lalu mengirimkan notifikasi otomatis untuk pengelolaan yang efisien. Lalu ada dashboard pengelolaan yang berbasis web untuk memantau data e-waste secara real time dan membantu operator dalam pengambilan keputusan. Lalu nanti akan ada reward system, di mana pengguna akan memperoleh insentif berupa poin yang dapat ditukar dengan diskon atau voucher belanja, atau bisa juga mendapatkan uang tunai. Target pasar dari bisnis kami adalah untuk kampus dan sekolah yang seperti tadi diterangkan, lalu ada rumah tangga dan UMKM. Lalu strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan mengedukasi dan sosialisasi, yaitu melakukan kampanye kesadaran melalui media sosial, seminar, dan acara lingkungan. Kami juga mengadakan kemitraan strategis yang bekerja sama dengan vendor elektronik untuk program tukar tambah dan komunitas lingkungan untuk memperluas jangkauan. Lalu kami juga menawarkan insentif dan program loyalty yang menawarkan poin reward untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Lalu ada estimasi keuangan. Estimasi keuangan dari bisnis kami adalah dengan modal awal, ini masih kasaran, yaitu modal awalnya 350 juta yang meliputi pengembangan aplikasi, pembuatan kotak untuk IoT, server, pemasaran, dan kerjasama dengan vendor. Nah, kemudian ada dari analisis kompetitor yang merupakan pesaing langsung yang merupakan juga platform daur ulang digital. Nah, beberapa platform digital yang menawarkan jasa pengelolaan sudah mulai bermunculan, tetapi masih terbatas di wilayah tertentu, seperti wilayah-wilayah yang masih terkecil, yang jauh dari kota. Kemudian organisasi yang memfasilitasi pengumpulan dan pengolahan e-waste ini seringkali tanpa insentif atau poin atau
dana yang dia dapatkan buat pengguna. Lalu ada juga yang pesaing tidak langsung. Nah, pesaing tidak langsung ini seperti pembuangan tempat sampah seperti biasa, seperti TPA. Di TPA terutama TPA yang sudah terkenal, Bantar Gebang. Kemudian di sini ada keunggulannya juga dari aplikasi atau teknologi yang kita terapkan, yang kami terapkan. Nah, terutama teknologi IoT. Nah, teknologi IoT ini kami anggap sangat inovatif untuk pengumpulan pintar dengan sensor IoT, serta memberikan efisiensi dalam pemantauan kapasitas dan pengelolaan IOS. Nah, insentif melalui reward system, pengguna mendapatkan poin apabila dia atau ketika dia memasukkan sampah yang elektronik atau sampah elektronik seperti smartphone, laptop dan lainnya. Serta kemitraan strategis ini berkolaborasi dengan vendor elektronik dan UMKM lokal untuk menciptakan ekosistem daur ulang yang inklusif dan mendukung ekonomi sirkular. Nah, kemudian ada berfokus pada edukasi, memberikan nilai tambah dengan meningkatkan kesadaran orang-orang, ya, termasuk masyarakat dan para pelajar. Jadi dengan terciptanya akses yang dimudahkan, integrasi aplikasi mobile dan kotak pengumpulan pintar di lokasi strategis yang belum banyak ada di Indonesia untuk memberikan solusi yang nyaman dan efisien buat masyarakat. Nah, rencana operasionalnya itu lokasi dan fasilitas, terutama kantor pusat, tempat pengumpulan e-waste dan gudang penyimpanannya. Nah, ini kantor pusat ini berlokasi sudah pasti di pusat kota, karena untuk memudahkan koordinasi tim dan akses mitra. Kemudian tempat pengumpulan e-waste ini akan memasang kotak pengumpulan pintar berbasis IoT di lokasi strategis seperti kampus, mall, dan kawasan pemukiman. Nah, gudang penyimpanannya berkapasitas untuk menyimpan e-waste yang telah dikumpulkan sebelum didistribusikan ke mitra daur ulang atau vendor elektronik. Kemudian dari rencana operasional ini ada teknologi dan alat pendukungnya, tentu seperti aplikasi mobile yang bergerak di platform utamanya untuk pengguna agar mengakses layanan dengan fitur pencarian lokasi dan reward system serta notifikasi. Nah, kotak pengumpulan pintar berbasis IoT ini dilengkapi sensor, kapasitas, dan jenis barang. Memiliki konektivitas internet untuk mengirimkan data real time ke dashboard. Nah, di dalam dashboard pengelolaan, sistem ini memantau data lokasi dari kapasitas kotak dan jadwal pengambilan. Nah, ada penunjang operasional juga, seperti kendaraan operasional untuk layanan penjemputan dan distribusi e-waste tersebut. Kemudian ada perangkat verifikasi QR code untuk memproses barang yang disetorkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran kami. Strategi pemasaran kami meliputi dengan branding dan posisi. Kami akan mengembangkan identitas merek. e-Cycle adalah platform inovatif yang menggabungkan teknologi digital dan IoT untuk menciptakan solusi pengelolaan e-waste yang modern, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Nama e-Cycle mencerminkan komitmen untuk mendaur ulang barang elektronik dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Lalu kami juga mengembangkan citra merek kami yang inovatif, lalu peduli dengan lingkungan, yang dimana berkontribusi dalam menciptakan ekosistem berkelanjutan dengan mengurangi dampak sampah elektronik terhadap lingkungan. Lalu kami juga memberikan reward, yaitu dengan memberikan insentif nyata kepada pengguna untuk mendorong partisipasi aktif dalam program daur ulang. Kami juga mempunyai tagline, ubah sampah elektronikmu menjadi nilai baru. Nah, kemudian ada rencana keuangan yang kami rangkum. Nah, estimasi modal awal itu
pengembangan aplikasi sekitar 100 juta. Kemudian pembuatan kotak IoT ini berkisar 10 unit dengan total biaya 150 juta. Kemudian server dan dashboard monitoring sekitar 50 juta dan biaya pemasangan awal 30 juta, kerjasama vendor dan program reward 20 juta, dan semua dari total modal awal itu 350 juta. Nah, rencana keuangan ini diproyeksi pendapatannya berawal dari estimasi dari berbagai sumber. Pertama, dari komisi vendor elektronik, ya tukar itu dalam konteks tukar tambah, misalnya 200 transaksi per bulan dengan rata-rata komisi 50.000 per transaksi, maka pendapatan bulanannya 200 kali 50.000 sama dengan 10 juta. Nah, pendapatan tahunannya 10 juta kali 12, maka hasilnya dengan 120 juta. Nah, biaya langganan UMKM ini juga ikut serta berlangganan dengan biaya 500 per bulan. Nah, pendapatan bulanannya ini dikalikan lagi 50 kali 500 dengan hasilnya 25 juta, serta pendapatan tahunannya 25 juta kali 12 dihasilkan jadi 300 juta. Kemudian ada sponsor atau sponsor dan daur ulang resmi. Nah, pendapatan dari mitra sponsor ini ya berasal dari pemerintah, sponsor yang bergerak di perusahaan atau orang yang mau invest, dan pendapatannya per tahun itu sekitar 80 juta kurang lebih. Jadi total pendapatan tahunan semuanya sekitar 500 juta. Selanjutnya, tim manajemen. Struktur organisasi untuk e-cycle ini dirancang agar efisien dalam mengelola operasional harian, pengembangan teknologi, pemasaran, dan hubungan dengan mitra. Nah, CEO ini bertanggung jawab atas keseluruhan strategi dan arah perusahaan, serta CTO ini mengawasi pengembangan aplikasi seperti aplikasi teknologi IoT-nya atau aplikasi infrastruktur digitalnya. Kemudian ada CVO, ya itu mengawasi keuangan atau dia berada di bagian keuangan. Kami juga di sini menampilkan strategi promosi kami yang meliputi strategi online sebanyak 70% dan offline 30%. Di sini kami juga melampirkan tabel pertumbuhan pasar IWAS global. Pada tahun 2019, IWAS menghasilkan 53,6 juta ton. Lalu pada 2020, IWAS menghasilkan 55,5 juta ton. Pada tahun 2021 menghasilkan 57,7 juta ton. Pada tahun 2022 menghasilkan 59,8 juta ton. Pada tahun 2023 menghasilkan 61,9 juta ton. Pada tahun 2024 menghasilkan 64,1 juta ton. Di bawahnya ada tabel pendapatan tahunan. Yang terbanyak adalah sumber dari biaya langganan UMKM, yaitu sekitar 300 juta atau dalam persentasenya sekitar 60%. Lalu ada komisi dari vendor elektronik sekitar 120 juta dan persentase 24%. Lalu ada sponsorship serta daur ulang sekitar 80 juta dengan persentase 16%. Dengan total pendapatan tahunan 500 juta. Ya, mungkin itu dari presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.